Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia ya. Jadi untuk keterangannya di sini, core team 3 poin wawasan bagi pioner Pi Network tentang mainnet tertutup untuk mengantarkan open mainnet gitu ya. Wow, ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Jadi saya harap disimak videonya sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Oke, kita akan langsung saja di sini membacakannya ya. Oke, sumber berita dari sagaranesia.com. Pi Network merupakan cryptocurrency baru yang menarik yang diatur gitu ya untuk merevolusi cara kita menggunakan uang digital. Dengan peluncuran Open Mainnet, ada beberapa wawasan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilannya. Itulah mengapa core team menganggap perlu untuk memberitahu para pioner fakta tentang perlunya memiliki ekosistem Pi Network yang kuat. Dalam pernyataan Twitter yang dikutip dalam halaman Newsway di bawah ini, kami memahami bahwa Anda layak mendapatkan pengalaman Web3 inklusif yang mengutamakan orang biasa. Itu sebabnya Pi Network telah menutup mainnetnya, membatasi konektivitas eksternal. Nah, itu ya. Core team melangkah lebih jauh dengan menyampaikan apresiasi hangat mereka kepada para perintis atas pasien dan pengertian mereka selama ini. Kami berterima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda karena Pi Network terus tumbuh dan berkembang. Kami yakin bahwa mainnet terlampir akan membantu kami menciptakan pengalaman Web3 atau Web3 inklusif yang mengutamakan orang biasa. Ini untuk melindungi jaringan sementara, tim membangun infrastruktur Pi yang penting dan utilitas ekosistem. Pi Network adalah cryptocurrency baru yang revolusioner yang dirancang agar dapat diakses dan aman bagi orang-orang biasa. Dan mainnet terlampir adalah bagian penting dari misi ini ya, dari program ini ya, untuk orang biasa. Ingat ya, dengan membatasi konektivitas eksternal, tim dapat memastikan bahwa jaringan aman dan penggunanya mendapatkan pengalaman terbaik. Pi Network, platform blockchain seluler pertama, sedang bersiap untuk meluncurkan Open Mainnet ya. Jadi ini adalah hackathon yang terakhir kurang lebih ya. Dan kita lanjutkan di sini. Sebelum hal ini terjadi, core team telah memutuskan untuk mempertahankan mainnet tertutup sekarang sebelum membuka mainnet ya. Karena core team memastikan ya agar benar-benar sudah siap ini ya, proyek atau perusahaan yang ke depan akan memfasilitasi para pioners gitu ya dalam pertukaran Pi coinnya ke barang ataupun ke uang fiat, kurang lebih begitulah ya. Dan kita lanjutkan di sini. Keputusan ini telah menemui beberapa kebingungan karena banyak yang ingin merasakan kekuatan penuh dari Pi Network ya. Itulah ya, yang mana memang banyak yang ingin segera open mainnet, yang dimaksudkan ingin secepatnya gitu merasakan kekuatan penuh dari Pi Network. Tapi ya sabar ya, kalau mau open mainnet itu harus sabar ya. Dan kita lanjutkan di sesi keduanya di sini ya. Oke, kita akan melanjutkannya di sini. Untuk memberikan kejelasan, tim inti telah memberikan wawasan mengapa mainnet tertutup diperlukan. Tujuan utama mainnet tertutup adalah untuk memastikan keamanan Open Mainnet. Selama fase mainnet tertutup, core team akan dapat menguji jaringan dan mengidentifikasi potensi kerentanan jaringan gitu ya.
Jadi semuanya itu harus dipersiapkan secara matang dulu gitu ya, kurang lebih baru ke open mainnet gitu ya. Ini adalah langkah penting dalam proses meluncurkan open mainnet yang aman ya. Nah, seperti yang saya bilang barusan gitu ya. Selain itu, mainnet tertutup akan memberikan umpan balik yang berharga kepada core team tentang kegunaan dan kinerja jaringan ya. Nah, ya jadi lagi membangun kegunaan untuk Picoin ini ya, dan kinerja jaringan juga harus bagus seperti halnya sistem KYC juga akan segera disempurnakan oleh pihak core team. Nanti kalau semuanya sudah benar-benar siap, maka barulah ke open mainnet gitu ya. Jadi yang dimaksudkan di sini di balik yang berharga kepada core team tentang kegunaan ya. Jadi maksudnya tentang kegunaan ini ya hackathon yang terjadi pada saat ini ya. Tentu sudah sangat jelas Picoin ada gunanya ke depan ya. Kurang lebih begitu. Kita bisa membelanjakan Picoin kita melalui marketplace ataupun beberapa proyek lainnya yang juga bersedia memfasilitasi para pionas dalam pertukaran Picoin ke mobil atau ke properti atau ke barang-barang mewah lainnya, kurang lebih begitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Core team berkomitmen untuk meluncurkan open mainnet yang aman dan andal. Fase mainnet tertutup merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan ini ya. Itulah mengapa diadakan enclosed mainnet, agar nanti pada saat open mainnet harga Pi itu tidaklah murah tapi akan langsung ke nilai yang tinggi ya. Karena sudah ada gunanya, karena sudah banyak pioner yang menyepakati ya dalam melakukan transaksi menggunakan nilai konsensus global 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Dan kalau sudah semua pioner menggunakan nilai ini, maka resmilah di open mainnet ya. Harga inilah, nilai inilah yang akan menjadi nilai awal Picoin nantinya setelah pembukaan open mainnet gitulah ya kurang lebih. Dan kita lanjutkan di sini. Core team yakin bahwa open mainnet akan sukses dan akan mengantarkan era baru teknologi blockchain ya. Nih, core team aja yakin bakal sukses, apalagi Anda gitu ya. Apalagi kita harusnya juga yakin gitu ya. Jadi sebenarnya yang diberitakan oleh Saga Ranesia ini ya walaupun beberapa agak melenceng ya menurut saya ya, karena memang pandangan media-media masih menganggap Picoin ini sebagai kripto ya. Tetapi kalau menurut saya ya, kalau dia itu sebagai alat bayar ya sudah sangat jelas ya. Sebagai alat bayar kita bisa beli barang apapun melalui marketplace yang sudah terdaftar di dalam ekosistem Pi ya. Jadi tepatnya Picoin ini adalah uang, bukan kripto ya. Itu versi saya gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini dengan peluncuran mainnet terbuka. Pi Network akan dapat menyediakan platform yang aman dan andal bagi penggunanya untuk transaksi digital gitu ya. Oke. Terus di sini 3 poin wawasan tentang mainnet tertutup, yaitu enclosed mainnet. Yang pertama, wawasan pertama adalah kebutuhan akan jaringan yang aman dan andal. Pi Network dibangun di atas blockchain yang merupakan teknologi ledger terdistribusi yang dirancang agar aman dan tidak berubah. Sangat penting bahwa jaringan mampu menahan aktor jahat atau serangan potensial, dan bahwa data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah dan aman. Untuk memastikan ini, jaringan harus diuji secara ekstensif sebelum peluncuran open mainnet ya. Yang kedua, wawasan kedua adalah pentingnya adopsi pengguna agar cryptocurrency apapun berhasil. Ia harus memiliki basis pengguna yang besar ya. Tentu untuk Pi Network basis penggunanya memang sudah sangat besar ya. Dan seiring hari ke hari itu semakin banyak pioner baru gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Ini berarti Pi Network harus mudah digunakan dan dipahami, dan harus menawarkan fitur yang membuatnya menarik bagi pengguna. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk yang terakhir di sini ya.
Ini dapat mencakup biaya transaksi yang rendah, waktu transaksi yang cepat, dan berbagai penerimaan pedagang. Selain itu, jaringan harus dipasarkan ke pengguna potensial untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi ya. Yang ketiga, poin wawasan terakhir ya. Pi Network harus dapat diskalakan untuk menangani permintaan yang meningkat karena semakin banyak pengguna yang bergabung dengan jaringan. Ini berarti bahwa jaringan harus dapat menangani peningkatan jumlah transaksi tanpa menjadi macet atau lambat ya. Ini juga utama yang pihak core team lakukan gitu ya, untuk kebaikan sistem di proyek Pi Network dan juga untuk kebaikan para pioner semua ya tentunya. Dan kita lanjutkan di sini, untuk memastikan hal ini jaringan harus dirancang dengan skalabilitas dan harus diuji untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani beban basis pengguna yang besar ya, agar tidak terjadi bugs ya dalam sistemnya ya. Maka dari itu pihak core team memang benar-benar ekstra keras ya dalam mengerjakan proyek ini sempurna mungkin tentunya. Intinya ya kita itu ya harusnya menyemangati kepada pihak core team gitu ya, bukan selalu protes lah. Kita ikuti saja prosesnya dan kita ikuti saja alurnya ya. Dan biarlah yang selalu nyinyir di komentar ya, saya juga lihat itu yang mana dia bilang udah 4 tahun 5 tahun belum mainnet juga ya, dia sambil tertawa itu ya, silahkan ya. Saya yakin dia yang nyinyir itu juga nambang, tapi ya karena memang di awal udah nyinyir jadi malu untuk mengakui bahwa dia juga seorang pioner gitu ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Dan kita lanjutkan di sini kesimpulannya, peluncuran Open Mainnet Pi Network akan menjadi tonggak utama dalam ruang cryptocurrency. Untuk memastikan keberhasilannya, jaringan harus aman dan andal, mudah digunakan dan dipahami, dan dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan basis pengguna yang besar gitu ya. Oke, jadi sudah sangat jelas ya. Tadi juga sambil saya jelaskan sedikit-sedikit mengenai apa yang sudah tertulis dari Sagarnesia ini gitu ya. Karena ini memang mengambil referensi dari apa yang terjadi di proyek Pi Network ya. Jadi nggak sembarangan Sagarnesia ini memberitakan gitu ya. Meskipun ada beberapa hal yang agak melenceng, tetapi saya luruskan gitu ya, sesuai apa yang saya tahu, apa yang benar-benar sesuai dengan yang terjadi di proyek Pi Network juga gitu ya. Oke, sahabat pioner semua, mungkin sekian aja untuk informasi kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Untuk Anda yang sudah mampir di channel saya dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.